yang belum mendapatkan tentang pelajaran ilmu tauhid ini mempraktek-praktekannya sendiri tanpa ada guru pembimbing, nah ini juga bisa berakibat kecelakaan, tetapi kecelakaan rohani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini kita akan membahas masalah dosa yang paling besar bagi manusia ya. Jadi kalau dikatakan dosa yang paling besar ini, tentu yang ada di kepala kita itu adalah masalah syirik. Karena syirik ini sudah banyak disampaikan maupun ditausiahkan di dalam kajian-kajian ceramah ya. Karena kan syirik ini adalah suatu dosa besar yang sangat tidak diampuni oleh Allah. Namun banyaknya juga yang masih belum mengerti dan memahami tentang dasar-dasar daripada syirik ini. Jadi kalau di dalam istilah agama, syirik ini adalah bersekutu atau menyekutukan Tuhan atau berserikat. Jadi syirku billah ini adalah menduakan Tuhan atau menyekutukan Tuhan. Nah, lawannya apa? Lawannya itu adalah mengesahkan Tuhan. Nah, jadi maksud daripada syirik ini, syirku billah ini adalah tidak dapat mengesahkan Allah. Nah, ini sebenarnya sebuah akibat ya. Akibat dari apa? Akibat dari tidak mengenal. Nah, jadi orang tidak bisa mengesahkan Allah itu karena apa? Karena tidak mengenal gitu lah. Inilah penyebabnya orang manusia itu bisa syirik. Jadi kalau dirunut, syirik itu adalah menyekutukan Allah. Mengapa bisa menyekutukan Allah? Karena tidak mengenal. Nah, untuk mengenal Allah ini tentu harus bertemu dengan para ahlullah atau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu, yang memang sudah diberi amanah oleh guru-gurunya untuk mengajarkan tentang mentauhidkan Allah ini. Dikarenakan pelajaran ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah ini kan tentu tidak bisa dipelajari dengan membaca buku maupun hanya mendengarkan kajian. Adapun kajian dan membaca buku itu adalah untuk menambah wawasan pengetahuan, tapi bukan untuk menyampaikan orang awam khususnya itu kepada Allah. Tidak bisa ya. Jangankan untuk mengenal Allah, kita di dunia ini saja, kalau kita ambil contoh, mau bisa nyetir mobil saja, kita harus belajar kepada orang yang sudah bisa membawa mobil. Nah, khususnya itu kursus mobil misalnya. Jadi agar kita diajarkan bagaimana bisa membawa mobil. Nah, apalagi di dalam pelajaran ilmu tauhid ini kan kita ini mau sampai kepada Allah yang ghaibul gaib, yang maha gaib itu. Jadi kalau kita tamsilkan tadi dengan mobil, belajar mobil itu adalah di dunia ini, seumpamanya ada yang sok-sok pintar-pintaran padahal dia belum bisa membawa mobil sama sekali gitu ya. Dihidupkannya mobil, kemudian dijalankannya. Nah, kira-kira yang terjadi itu seperti apa ya? Ya tentunya kecelakaan yang terjadi ketika orang sok-sokan bisa membawa mobil tadi. Nah, begitu juga orang awam atau orang Islam yang belum mendapatkan tentang pelajaran ilmu tauhid ini mempraktek-praktekannya sendiri tanpa ada guru pembimbing. Nah, ini juga bisa berakibat kecelakaan, tetapi kecelakaan rohani ya. Kalau tadi bisa juga menyebabkan kecelakaan fisik ya. Tapi dalam hal bertauhid ini ya tentu akan menimbulkan
bisa kecelakaan rohani, misalnya seperti itu ya. Contoh di atas tadi adalah untuk memudahkan pemahaman kita bagaimana sebenarnya dasar daripada terkena syirik itu gitu ya. Jadi belajar agar bisa terlepas dari syirik ini adalah dengan belajar ilmu tauhid. Hanya itu satu-satunya obatnya atau jalannya, tidak ada lain. Karena untuk sampai pada makna ilmu tauhid ini, tentu kita sudah sampaikan itu harus dibimbing oleh seorang guru rohani. Karena yang kita tuju itu adalah Allah yang Maha Gaib, makanya untuk menghindari hal-hal yang kecelakaan rohani tadi, ya tentu kita kan sudah mengetahui setan juga gaib, iblis juga gaib, jin juga gaib, malaikat juga gaib. Nah, apalagi Allah, ya kan? Jadi untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan rohani atau kesasar atau tersesat, nah ini perlu namanya dibimbing oleh seorang guru rohani. Jadi dikarenakan syirik ini adalah akibat daripada manusia tidak mengenal kepada Allahnya sehingga dia bisa menyekutukan Allah. Kalau kita sederhanakan saja kepada diri kita masing-masing itu adalah dosa yang paling besar ini, syirik ini adalah terjadi ketika diri kita merasa lebih wujud dan lebih nyata di hati kita daripada Allah itu sendiri. Ini sebenarnya kalau kita sederhanakan. Inilah yang menyebabkan semua amalan kita tertolak. Dikarenakan diri kita merasa lebih wujud dan lebih nyata di hati kita daripada Allah. Nah tentu untuk memahamkan ini bagi yang awam di dalam pelajaran Islam ini yang belum masuk mempelajari tentang ilmu hakikat ini, ya harus hati-hati memahamkan tentang maksud daripada kalimat-kalimat ini. Ya jelas saja tentu semua amal itu tertolak oleh Allah dikarenakan tidak ada Tuhan di hatinya kecuali dirinya sendiri. Nah ini yang kita biasa sebut dengan ketika tidak bisa mengenal Allah itu, maka yang disembah itu adalah angan-angan. Ini disebabkan karena ketidakmengenalan kepada Allah itu. Sebenarnya inilah yang menjadi akar masalahnya. Namun untuk memahamkannya ini, untuk bisa mengerti ini, agar tidak tersasar kita, makanya tentu sudah berkali-kali kita sampaikan itu membutuhkan guru pembimbing rohani sebagai orang yang mewarisi daripada ajaran Nabi itu. Mereka itulah al-ulama warisatul anbiya. Jadi apa-apa yang mereka ajarkan, apa-apa yang mereka sampaikan, itu tentu mengikuti arahan dan petunjuk-petunjuk dari guru ke gurunya, yang guru-gurunya itu sudah sampai kepada silsilahnya itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, dalam mempelajari ilmu tauhid ini nanti, bagi yang awam pun setelah masuk di dalam pelajaran iman atau di dalam mengikuti pelajaran salah satu thariqah misalnya, itu tentu ada tingkatan-tingkatannya. Begitupun ketika mereka sudah masuk, kenapa kami selalu menyampaikan bahwa kerjakanlah kaji masing-masing tingkat itu pada kelasnya masing-masing. Karena jika terlalu banyak kita mengkaji hal-hal yang belum sampai kepada pemahaman kita tentang stasiun kita, misalnya masih di latifah, pelajarannya masih di latifah, ya wawasan-wawasan yang di atasnya ini adalah sebagai penambah wawasan kita aja. Jangan kita praktek-praktekan, karena ini nanti bisa merusak diri kita sendiri. Bisa juga tersasar pemahamannya. Nah ini tentunya tidak boleh dilakukan ya. Adapun kita membuat kajian ini mulai dari dasar sampai tingkat atas, ini tentu berguna nanti bagi para salik ketika mereka telah berada di tingkatnya masing-masing. Ini akan berguna. Menambah wawasan, kemudian bisa memahaminya. Kemudian bagi orang awam, mudah-mudahan ini menjadi menggugah hati. Bagi mereka yang belum mempelajari tentang pelajaran ilmu tauhid ini, agar tergerak untuk belajar.
Namun kajian ini bukan untuk menyampaikan orang kepada Allah. Karena untuk menyampaikan orang kepada rahasia wujud Allah itu tidak bisa melalui kajian seperti ini, melainkan harus dibimbing tahap demi tahap oleh guru. Karena bagaimana caranya kita bisa menjabarkan atau menyampaikan tentang rahasia wujud Allah itu dengan kajian. Sementara wujud Allah itu maha meliputi apa-apa dan siapa-siapa. Tapi Allah juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini yang dikatakan laisa kamislihi sayun. Jadi walaupun banyak membuat tulisan dan kajian seperti ini hanya untuk membukakan wawasan, menggugah orang untuk dapat insya Allah mempelajari tentang pelajaran ilmu tauhid ini. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, dalam mengupas rahasia tentang hakikat daripada dosa besar ini, tentu ini ada kaitannya dengan diri rohani kita atau diri yang sebenar-benarnya diri kita. Nah, kita ambil contoh, kita sebagai manusia ini tentu sudah tahu semua bahwa yang menghidupkan, yang bisa menggerakkan diri kita ini, diri fisik kita ini adalah karena adanya ruh di dalam diri kita. Nah, gitu ya. Namun pernahkah kita melihat wujud ruh kita itu? Walaupun sepanjang hidup kita ini, ruh itu bersama dengan kita, ya kan? Nah, jika ada yang pernah melihat wujudnya ruhnya sendiri, berarti dia sudah termasuk orang yang beriman ya, pada tingkatan khusus ya. Nah, ini cara pandang orang awam, cara pandang orang yang beriman pada tataran dasar, cara pandang para ulama, dan cara pandang para arif billah tentang memahamkan ruh ini ya tentu berbeda-beda. Nah, jadi makanya di dalam mempelajari perjalanan rohani menuju Allah ini, tetap kita di rel kaji kita masing-masing tingkat. Nanti gurulah yang akan memberikan arahan pada kajian-kajian yang dilewatinya, dan insya Allah pada akhirnya Allah dan Rasulullah yang akan memberi pengertian dan kepahaman pada diri kita masing-masing. Contoh lagi misalnya kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini semua orang Islam tahu tentang kalimat ini. Sudah sering dibaca, sudah sering diucapkan. Namun untuk memahamkan makna la haula wala quwata illa billah ini tentu berbeda bagi orang awam dan bagi orang beriman, begitu juga para arif billah tentang memahamkan la haula wala quwata illa billah ini. Karena tentu akan berbeda-beda di dalam memahami makna yang sesungguhnya itu. Jadi kita ambil contoh di atas untuk bagaimana kita memahamkan tentang konsep syariat dan hakikat di dalam pelajaran agama Islam ini ya. Atau misalnya ada yang membuat sebuah tulisan atau kalimat. Misalnya, jalan untuk sampai kepada Allah itu adalah dengan cara singkirkan kewujudan manusia di hatimu. Nah, ya kan? Jadi untuk memahamkannya pun pada tingkatan-tingkatan yang telah kita sebutkan tadi tentu berbeda lah. Terus bagaimana mempraktekannya semua itu gitu lah ya kan. Justru jika dipraktekkan sendiri malah nanti bisa berakibat fatal. Nah, oleh karenanya apapun pelajaran tentang rohani ini harus mendapat pengawasan dari seorang guru pembimbingnya. Jadi jikalah kita mau terbebas dari kesyirikan dan kekufuran, sebagai dosa yang paling besar di dalam agama Islam kita ini adalah kita harus menyempurnakan ajaran Islam ini secara kafah. Oleh karenanya, jika kita mau mempelajari ilmu tauhid ini, wajib hukumnya kita mencari guru pembimbing sebagai guru rohani kita. Karena ilmu ini tidak bisa didapat walaupun kita mendengarkan sejuta kajian sekalipun atau bahkan membaca sejuta buku sekalipun. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah dan Rasul-Nya memudahkan kita semua untuk dapat mempelajari agama Islam ini secara kafah, sempurna, zahir dan batin, syariat dan hakikatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.